Ya, dia jadinya kayak jadi tukang edit gitu loh, tukang edit lagi, edit gambar. Pak Rismon mending kali apa ente itu bener-bener ngaku deh. Ini masa Gajah Mada jadi Gajah Adam. Jadi ini bukan editan gua. Gua bisa merepetisi apa yang gua katakan tanpa mengurangi apapun dengan kejujuran. Di situ Oke, nggak apa-apa. Biar nggak Oke. apa-apa. Kalau ketawa nggak apa-apa. Di sini tanpa ada mic kalau ketawa. Oke, silakan. Gajah Mada, Gajah Mada, Gajah Mada. Oke, ini watermark Ini ya. ada Mada, ada yang Adam gitu. Kalian bisa lihat di sini. Ada yang Mada, Universitas Gajah Adam gitu. Nih, gue nggak bohong nih, ini Adam nih. Satu Adam. Ya, yang Oh, sering ini udah didebatkan bukan itu. ya. Yang foto nggak dibahas. Karena Ya. foto kan sempat jadi perdebatan karena ada garis Fotonya atau enggak, mana? capnya dan seterusnya. Nah, itu sudah Admin channel Topi Merah, yang selanjutnya untuk memudahkan kita sebut saja Topi Merah, mengungkap sebuah fakta mengejutkan. Fakta ini berpotensi membongkar kemungkinan bahwa Rismon Sianipar menampilkan data yang tidak orisinal, alias telah dimanipulasi, dalam presentasinya di acara debat rakyat bersuara. Dengan penuh keyakinan, Rismon menyatakan bahwa ijazah yang diunggah oleh Dian Sandi di akun X miliknya, yang selama ini menjadi objek penelitian mereka, memiliki watermark dan emboss. Namun, setelah Topi Merah melakukan penelitian ulang menggunakan aplikasi, metode, dan algoritma yang sama, hasil yang diperoleh justru berbeda. Lalu, di mana letak perbedaannya? Dan kenapa Rismon justru menghindar ketika ditanya soal garis merah yang melintang di atas pas foto ijazah Jokowi? Simak selengkapnya di video ini. Dan jangan lupa bantu kami mengembangkan channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe, agar channel ini bisa terus bertahan. Terima kasih. Jadi si Bang Rismon ini kemarin menampilkan sesuatu yang amazing gitu ya. Tiba-tiba watermarknya muncul dengan sangat jelas. Nah, di sisi lain juga tiba-tiba ada emboss juga. Gue sih apa ya? Sebagai orang yang apa sih namanya? Berkecimpung di dunia computer vision agak merasa janggal gitu ya. Jadi di dalam computer vision ada yang namanya edge detections atau edge objects detection gitu ya. Jadi kayak garis tepi objeknya. Oke, ini sekaligus gue mau mengimplementasikan algoritma yang dibikin oleh Bang Rismon ya lewat yang ditampilin di gambar. Cuman ada function-function yang gue itu tanya ke AI gitu ya, biar lebih jelasnya. Biar at least dimiripin dengan hasilnya si Bang Rismon ini. Nah, sayangnya yang di-share itu kan kode yang sepenggal dikit gitu ya. Gue sih berharap Bang Rismon nge-share GitHub dia gitu, biar gue bisa nyoba gitu, dan kalian juga bisa nyoba. Oke, ini X dari Dian Sandi, kita coba-coba bareng ya. Kita download bareng, save, GNBU BACC. Nah ini file dari Dian Sandi, katanya kan objeknya Dian Sandi ya, si Bang Rismon ngomongnya ya. Oke, kita uji. Oh ya, sebelumnya nih gue udah dapat nih sampel. Jadi ini penggalan kode ya, apply gradient domain yang dibagikan oleh Bang Rismon Sianipar di Rakyat Bersuara. Kalian bisa lihat di sini betapa jelasnya ya, seolah-olah ini adalah magic gitu. Terus nge-share apalah matematika ini. Oke, jadi di sini kita bisa lihat ya, garis tepinya sangat jelas gitu. Lalu apakah kalau misalnya kita mengaplikasikan algoritma ini bakal muncul kayak gini ya? Ini kalian bisa lihat self.divergence dx sama dy nya ini nggak di-share sama dia, sama L2 nya self Poisson solve ini function yang nggak di-share, tapi dia memanggil dua function ini untuk mengkalkulasi L2 nya, terus dimasukkan ke dalam resultnya. Di sini, Topi Merah menjelaskan cara menggunakan kode yang ditampilkan Rismon dalam sebuah aplikasi. Tujuannya adalah untuk melihat apakah, dengan metode dan parameter yang sama, hasilnya konsisten atau justru berbeda. Dan bagi kalian yang tertarik dan paham bahasa teknis yang digunakan, silahkan nonton di channel Topi Merah. Kita langsung ke bagian output atau hasilnya. Oke, ya moga-moga paham lah ya dengan kode-kode kayak gini. Oke, ya sekarang kita coba yang running programnya. Ini. Kita coba running. Ini gambar yang baru kita download ya dari X-nya Dian Sandi. Dan dari konsepnya Bang Rismon ini ya. Yang pertama,
terlihat ya artefak-artefak. Oh ya, sebelumnya juga ya program gua yang pakai ini, gua sekalian aja bandingin sama program gua yang pakai Wavelet. Ini gua pakai yang Approximate sama ini. Terus artefaknya gue perjelas ya. Kalian bisa lihat di sini. Gue perbesar aja. Ada 2 program dengan algoritma yang berbeda. Satunya lagi Wavelet, satunya lagi Transform. Oke. Ini kayak semacam tone mapping, makanya ada merah-merah yang kayak gini. Oke, kalian bisa lihat di sini. Ini magnifier dari posisi ini. Kalian bisa lihat di sini. Itu garis tepi dari gambarnya itu benar-benar hancur ya. Jadi edge bukan garis tepi. Tepi objek dari hurufnya itu hancur. Kalau misalkan punyanya si Rismon yang ada di Rakyat Bersuara itu kan kayak jelas banget kan. Universitas Gajah Madanya itu jelas banget gitu. Garis objek tepian objeknya itu jelas banget. Dan di sini kalian bisa lihat ini ada Mada, ada yang Adam gitu. Kalian bisa lihat di sini. Ada yang ada Universitas Gajah Adam gitu. Nih, gue nggak bohong nih. Ini Adam nih, satu Adam. Yang lain Mada. Ini typo mungkin ya. Nah, gue gue sangat yakin algoritma ini itu nggak mungkin menciptakan hasil atau output yang kayak gini. Karena garis tepinya aja udah beda. Ini algoritma yang sama yang diterapin di tempat lain. Itu harusnya kayak gini. Sama juga kayak yang di sini nih. Dia itu garis objek tepi dari hurufnya, edge-nya itu bener-bener hancur gitu. So, claim yang dia jadinya kayak jadi tukang edit gitu loh. Tukang edit lagi, edit gambar. Pak Rismon mending kali ente itu bener-bener ngaku deh. Ini masa Gajah Mada jadi Gajah Adam? Men. Perhatikan baik-baik perbandingan yang ada di layar. Di sebelah kiri, hasil presentase Rismon di acara Rakyat Bersuara, jelas terlihat ada pola tulisan yang jika diperbesar tulisannya bisa dibaca. Sedangkan yang di sebelah kanan, hasil analisa dari topi merah, polanya tidak seterang dengan yang ditampilkan oleh Rismon. Tulisannya hancur, tidak terbaca sama sekali. Apa itu watermark? Bisa jadi iya. Tapi apakah itu watermark UGM? Masih jadi tanda tanya. Harap diingat, aplikasi yang digunakan adalah aplikasi yang sama, dan dengan resolusi sama, sebagaimana algoritma yang ditampilkan oleh Rismon. Dan anehnya, ketika hasil analisa Rismon diperbesar, ditemukan bahwa tulisan yang diklaim sebagai watermark, tidak konsisten menampilkan tulisan Universitas Gajah Mada. Sebagian justru tertulis Universitas Gajah Adam. Mada berubah jadi Adam. Nggak ada, dan dia nggak paham. Jadi Gitu. misalnya mana? Coba kita bilang. Oke, pertama ini kita pakai data yang diupload Dian Sandi Utama dulu. Oke. Ya, jadi bukan dari hasil scan yang ada. Ya, ini disclaimer ya, ini Dian Sandi Utama. Ijazah Oke. Pak Jokowi yang ada di penyidik. Jadi supaya fair, kita pakai yang di yang diupload Dian Sandi Utama. Oke. Itu. Nah, di sini saya pakai metode ya gradient domain. Terus reaction diffusion untuk membangkitkan atau mengeluarkan piksel-piksel yang kontrasnya rendah. Nah, coba kita lihat di sini sudah mulai terlihat ya. Terus lanjut. Ini Anda mengatakan bahwa ada ini watermark. ada bintik-bintik Oh, ini dari ya. Dian Sandi pun ada watermark itu? Ada, Oke. itulah. Terus lanjut, Pak. Oke. Satu. Nah, Baik. ini. Kok nggak kelihatan ya? Nah, di situ Oke, nggak apa-apa. Biar nggak Oke. kalau ketawa nggak apa-apa. di sini ada watermark tertulis Kita ketawain itu. aja yuk. Tapi jangan berisik. Tanpa mic kalau ketawa. Oke, silakan. Gajah Mada. Oke, ini watermark ya. Ya, lewat. Kalau nggak percaya bisa saya aplikasikan di Oke. laptop saya Ya, demokan oke. gitu loh. Ini Nah, menggunakan metode apa? tadi tuh gradient domain plus reaction diffusion. Jadi mencari Perhatikan baik-baik. Dalam mode slow motion, apakah kalian melihat tulisan Adam? Jika Rismon dan Topi Merah menggunakan aplikasi, metode dan resolusi yang sama, lalu apa yang menyebabkan hasilnya berbeda? Secara kasat mata, setidaknya ada 2 hal yang membedakan yang bisa kita analisa. Pertama, cara pengambilan data, dan kedua cara menampilkan hasil analisa. Perhatikan perbedaan cara mereka menampilkan sumber data atau spesimen yang diteliti. Oke. Ini X dari Dian Sandi, kita coba bareng ya. Kita download bareng. Save. GNBU BACC. Nah, ini file dari
Dian Sandi, katanya kan objeknya Dian Sandi ya. Bukti. Si Bang Risman ngomong. Uji bukti untuk ijazah Pak. Iya, kan katanya uji ilmiah. Oke, langsung masukin berarti ya. Langsung aja. Oke, baik. Ya kan. Nah ini. Oke, jadi sebenarnya saya tanya dulu Bung Rismon ya. Bung Rismon awal kita bilang. Oke, pertama ini kita pakai data yang diupload Dian Sandi Utama dulu. Oke. Ya, jadi bukan dari hasil scan yang ada. Ya, ini disclaimer ya, ini Dian Sandi Utama. Ijazah Oke. Pak Jokowi yang ada di penyidik. Jadi supaya fair, kita pakai yang di yang diupload Dian Sandi Utama. Oke. Itu. Jadi, topi merah memperlihatkan cara mendapatkan data yaitu download langsung dari akun X milik Dian Sandi. Sedangkan Rismon langsung menampilkan spesimen ijazah di layar. Tidak ada informasi apakah spesimen itu diperoleh dengan cara download, screenshot, atau difoto. Dan bahkan tidak ada jaminan bahwa ijazah yang ditampilkan benar-benar berasal dari ijazah yang diupload Dian Sandi. Kedua, perbedaan cara menampilkan hasil analisa. Topi merah menampilkan video cara pemprosesan, dan bahkan hasil yang diperoleh melalui tools Magnifier. Sedangkan Rismon langsung menampilkan hasil jadi. Sekali lagi, tanpa bermaksud menuduh, siapa yang menjamin bahwa hasil analisa yang ditampilkan oleh Rismon yang bahkan menggunakan tulisan acak sampai kata mada berubah jadi kata Adam, benar-benar berasal dari analisa ijazah yang ada di akun Dian Sandi. Maka dari kacamata awam, dan secara kasat mata, kita bisa berkesimpulan bahwa hasil analisa topi merah lebih mampu meyakinkan publik dibandingkan dengan hasil penelitian Rismon. Namun bukan hanya hasil analisa Rismon, topi merah bahkan mengkritisi tulisan Rismon di buku Jokowi's White Paper. Sebenarnya nggak cuma itu doang ya. Ini gue punya CWP ya. Nggak tahu nih antara dia itu bisa ngoding apa enggak ya. Bang Risman ini sebenarnya gue pertanyakan. Gue kan gue orang yang nggak lulus. Ini gue orang yang nggak lulus kuliah ya. Terus dia kan dokter Eng. Ya, at least kalau misalnya dokternya palsu, dia adalah lulusan UGM Gajah Mada dan S2 Gajah Mada juga. Ini cuma satu sampel betapa sembrononya Pak Rismon itu ngoding. Bang Rismon itu ngoding. Di halaman 86 ya. Kalian kalau misalkan punya, nanti aku foto aja, aku ke zoom. Di sini ada yang namanya resize image gitu. Dari original image gitu. Jadi image asli sama dia katanya digital forensik itu meresize atau mengubah ukurannya gitu. Jadi interpolation C2 linear gitu. Dan itu ngerusak barang bukti. Ya, itu aja. Itu contoh dari salah satu sembrononya dia ngoding gitu. Termasuk dari ini. Ini objek tapi gambar ini sama gambar ini sampai ada gajah Adam di sini. Dan yang ini itu udah beda. Base-nya udah beda. Dan gue meyakini itu. Gue meyakini, sangat-sangat meyakini itu. Dan gue dapat gambar ini itu dari sumber yang sangat-sangat kredibel. Jadi ini bukan editan gue bisa merepetisi apa yang gue katakan tanpa mengurangi apapun dengan kejujuran yang nyata. Anjay, kejujuran. Salah ya. Men, udah cocok. Saya pikir saya mau menyadarkan mereka, tapi ya nggak bisa. Ya udah. Tadi juga pada saat saya Apa sebenarnya yang terjadi pada Rismon Sianipar? Karena acara debat di acara Rakyat Bersuara justru berawal dari tantangannya yang diliput banyak media. Apakah ini hanya sekedar memenuhi sebagian dari syarat SP3, yaitu berusaha mengubah pandangan Roy Suryo dan kawan-kawan agar bisa takluk dan mengikuti jejaknya ke Solo? Karena jika itu yang menjadi tujuannya, maka secara otomatis dia sudah gagal total. Karena di acara Rakyat Bersuara, Rismon justru melakukan blunder besar, menampilkan data hasil analisa yang dengan sangat mudah bisa dibantah. Bahkan jika kalian menonton acara debat selama lebih dari 4 jam, Rismon justru jadi bulan-bulanan Roy Suryo dan Abdul Ghafur Sangaji. Siapa kenal Rismon Sianipar? Nggak ada. Nggak ada yang kenal ya? Nggak ada, memang nggak ada. Iya. Memang nggak ada. Dokternya palsu, siapa mau kenal? Jaga mulutmu. Udah palsu jelas. Nanti buktikan. Udah palsu. Baik. Bagaimana bisa Dokter Rismon Hasyiulan Sianipar, Magister itu berani meneliti ijazah palsu Jokowi kalau ijazah sendiri palsu? Udah, itu pengkhianatan besar itu. Udah, itu fatal banget. Orang yang sudah benar-benar tidak jujur pada dirinya, ya itu akan kemudian udah cacat. Dia sudah nggak punya integritas.